Langkah pertama, kita buka laman Google, kemudian kita pilih Accurate Online. Selanjutnya, kita masukin data email kita. Jangan lupa save. Setelah login dan daftar akun, maka langkah selanjutnya kita masuk membuat database perusahaan. Nah, berikut tampilan mengenai database perusahaan. Kemudian kalau sudah, kita klik selanjutnya. Kemudian pilih Accurate Online dan klik selanjutnya. Setelah itu kita masuk membuat pengaturan pajak. Yang langkah pertama kita pilih menu perusahaan, kemudian pilih pajak. Setelah itu kita klik icon list berwarna hijau. Selanjutnya kita klik pajak pertambahan nilai. Kemudian muncul, maka kita akan mengganti angka 11% penerimaannya diubah menjadi angka 10%. Kalau sudah, kemudian kita klik simpan. Oke, selanjutnya informasi kas dan bank. Yang pertama, untuk memasukkan informasi kas dan bank itu langkah pertama, pilih perusahaan dan mata uang. Langkah kedua, pada menu mata uang ketik USD di kolom pencarian. Yang ketiga, klik USD dolar dan lalu klik simpan. Yang keempat yaitu klik ikon dan simbol list. Yang kelima yaitu close menu mata uang dan masuk persiapan data perusahaan. Yang keenam yaitu buat data kas dan bank. Yang ketujuh pilih kas yang dibuat dan selanjutnya klik lanjut. Ulangi langkah tersebut hingga informasi tersebut tercukupi. Lalu klik save. 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 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya terdapat cara yang mudah untuk melakukan input data di Accurate ini, yaitu dengan melakukan import data. Import data itu, kita membuat data manual di Excel lalu tinggal kita upload ke dalam, Accurate saja. Jadi untuk langkah sebelumnya dan seterusnya kita bakal fokus melakukan input data dengan cara melakukan import data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import data pada beberapa daftar berikut. Yang pertama itu ada daftar akun, kemudian ada daftar barang dan jasa, kemudian ada daftar pemasok, ada daftar pelanggan, dan ada daftar aset tetap. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan impor pada daftar akun terlebih dahulu. Simak berikut Excel-nya. Nah, yang pertama, sebelum kita mengimpor daftar akun, kita perlu menyiapkan Excel daftar akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat Excel dari daftar akun tersebut. Ada kode perkiraan, akun induk, nama, tipe akun, mata uang, saldo awal, dan kurs saldo jika mata uang tersebut dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya tata cara mengimpornya. Yang pertama, kita klik ikon buku besar pada akun perkiraan. Kemudian, kita akan diarahkan pada halaman akun perkiraan dan muncul jendela data baru. Pada jendela data baru, kita dapat menambahkan akun baru secara manual. Namun, kali ini kita akan menjelaskan caranya dengan cara impor. Kemudian kita klik pada icon list, kemudian kita klik icon import data atau kita pilih impor dari Excel. Tunggu beberapa saat, kemudian masukkan file yang bernama daftar akun yang sudah tadi kita buat. Kemudian setelah dipilih, kita klik unggah. Setelah diklik unggah, kita klik lanjutkan. Kemudian pada tahap konfirmasi data impor, cek kembali kesesuaian kolom dengan data, kemudian klik centang, lalu klik lanjutkan. Tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi berhasil, kemudian close. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai cara input data terhadap daftar barang dan jasa dan daftar pelanggan dengan menggunakan import data.
Simak cara berikut ini. Oke, selanjutnya terdapat Excel yang berisikan daftar barang yang akan nantinya kita input ke dalam Accurate. Nah, ini tuh didapat dari mana? Itu didapat dari data di buku Accurate yang secara manual kita input melalui Excel. Dan di sini bisa kita lihat terdapat kode barang, kategori barang, hingga sampai ke pajak pertambahan nilainya. Oke, setelah dirasa semua datanya sudah lengkap, kita langsung saja menuju web Accurate-nya. Nah, kita langsung pilih ke bagian impor barang dan jasa. Di sini kita unggah file yang sudah kita siapkan tadi, lalu klik unggah, dan di sini bisa langsung aja kita klik lanjut. Dan di sini kita bisa dicek apakah data yang kita input tadi sudah sesuai belum tercantum di sini. Jika sudah, langsung kita klik lanjut dan menunggu proses input, dan impor barang dan jasa sudah selesai. Oke, selanjutnya terdapat data daftar pelanggan dalam format Excel yang dimana sebelumnya sudah kita inputkan datanya dari buku dan kita pindahkan melalui format Excel. Di sini terdapat kategori, ID pelanggan, nama, saldonya, hingga sampai tipe pajaknya. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung lanjut ke website Accurate-nya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke website Accurate-nya dan kita pilih persiapan data perusahaan. Lalu kita klik import data untuk pelanggan. Nah, selanjutnya kita unggah file Excel yang sudah kita siapkan tadi. Setelah selesai terunggah, langsung kita klik unggah. Ini bisa kita klik lanjut. Dan di sini kita bisa recheck kembali apakah datanya udah sesuai dengan yang di Excel tadi. Jika udah, kita klik lanjut. Dan kita akan menunggu. Dan tada, data pelanggan sudah berhasil diimpor. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai daftar pemasok dan daftar aset tetap. Daftar pemasok dan aset tetap juga bisa diinput loh. Untuk mempermudah kita akan mengetahui gimana sih cara menginput daftar pemasok dan juga daftar aset tetap. Untuk mengimpor daftar data pemasok, yang pertama, kita harus membuat data pelanggan dalam bentuk Excel dengan format seperti ini. Yang pertama, ada ID pemasok, kemudian namanya dari PT mana, ataukah itu dari pemasok umum, kemudian mata uang saldonya, apakah menggunakan mata uang saldo IDR ataukah USD, kemudian saldo awal, kemudian syarat pembayaran, nomor faktur saldo, selanjutnya saldo awal per tanggal, kemudian mata uang utama, sama apakah IDR ataukah USD ataukah yang lain, kemudian kurs saldo jika mata uangnya adalah mata uang asing bukan mata uang Indonesia, kemudian tipe pajaknya. Setelah itu, pada halaman persiapan data perusahaan, pilih import data untuk pelanggan. Kemudian, teman-teman akan diarahkan pada halaman impor pemasok. Nah, pada bagian proses impor file, klik simbol dokumen untuk mencari file Excel yang akan diimpor. Pastikan ya untuk mengingat lokasi penyimpanannya. Pilih dokumen, lalu klik open. Setelah dokumen terpilih, klik unggah. Pada tahap pemetaan kolom data, pastikan kembali data sesuai dengan kolom pada Excel. Lalu klik lanjutkan. Pada tahap konfirmasi impor data, centang pada bagian yang bertulis pada tahap konfirmasi data impor. Nah, yang di bawahnya itu centang yang tulisannya lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, itu dicentang ya. Kemudian klik lanjutkan. Terakhir, tunggu proses mengimpor data hingga muncul notifikasi berhasil. Lalu tinggal close menu import pemasok. Nah, import data pemasok sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengimpor data aset tetap. Yang pertama, pastiin kita sudah buat kategori aset dan menyiapkan data Excel terkait aset tetap. Kemudian, pada halaman aset tetap, klik icon list berwarna hijau. Klik import data dan pilih
impor dari Excel. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman impor aset tetap pada bagian proses impor file. Klik icon dokumen untuk memilih file yang akan diimpor. Pilih dan klik open. Setelah file terpilih, klik unggah. Pada tahap pemetaan kolom data, cross-check dengan data Excel. Lalu klik lanjutkan. Kemudian pada tahap konfirmasi impor data, kita harus cek kesesuaian datanya dulu. Lalu klik lanjutkan. Nah, impor daftar aset tetap sudah selesai deh. Ya, kata-kata hari ini Mas Al. Obat patah hati bukan terburu-buru mencari pengganti, tetapi memperbaiki diri untuk mendapatkan yang terbaik suatu saat nanti.